نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Al-hadis tsani fi anna al-arwah junudun mujannadah, tentang bahwa roh-roh junudun mujannadah seperti bala tentara. Mujannadah mutajammi'ah, mujannadah mutajammi'ah. Berarti roh itu seperti pada tentara yang berkompi-kompi. Berkompi-kompi ya sudah tentu dikerahkan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Jadi arwahu te pira-pira roh junudun, pira-pira bala tentara mujannadatun kang berkompi-kompi. Fama ta'arafa mongko te apa ta'arafa kang saling mengenal apa sima minha saking al-arwah i'talafa. Mongko fama ta'aruf minna talafa fama mongko utai apa ta'aruf minna talafa iku talafa saling mengenal, talafa saling mengenal, saling mengenal dan menjalin keakraban.
saling mengenal lan jalin keakraban. Wa ma uti apa kana karo kang ora saling mengenal min ya saking al arwah ikhtalafa iku ora bisa saling mengenal, terjadi perbedaan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebelum kita membahas tentang hadis ini, karena kita bicara tentang al-arwah, jam uruh, al-arwahu jam uruh. Kita kembali kepada firman Allah dahulu. Sebelum bahas hadis ini, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu ayyuhar Rasul Muhammad, anir ruh, tentang hakikat ruh. Anir ruh ya hakikatih. Qul, jawablah, ar-ruhu min amri rabbi. Bahwa ruh itu min amri rabbi, min jinsi ma ista'sarallahu bi ilmih minal asraril khafiyah. Min amri rabbi dari min jinsi ma ista'sarallahu bi ilmih minal asraril khafiyah. Namanya saja urusan Tuhanku. Ini berarti misteri ilahi. Ya aja sudah. Ya. Kan misteri itu berarti al-asrar al-khafiyah. Yang tidak bisa dijangkau oleh perasaan dan akal, di luar al-khis wal aql. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak kalian diberi minal ilmi illa qalila. Illa ilman qalila. Kenapa? Karena sementara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini, kita bisa mengambil ilmu itu min turukil hawas. Jadi dengan lewat indera yang ada ini, disitulah kita bisa menangkap ilmu itu. Yang selanjutnya disebut al-ma'arif an-nadhariyah. Jadi pengetahuan dari hasil yang ditangkap oleh indera. Sementara sekian banyak ternyata kita nggak bisa menangkapnya dengan indera. Yang paling banyak sudah tentu tidak bisa ditangkap dengan indera. Setan kita bisa ditangkap dengan indera. Setan kita, nafsu kita,
Oke, jin wae yo ora kabeh ro. Nah, apalagi malaikat. Wong listrik yo ora iso didelok yo. Sinyal. Tidak bisa. Jadi wala alla aksara asya la yudrikul his. Jangan bicara masalah akhirat, jangan bicara masalah gaib, apalagi bicara masalah Allah. Ya. Yang menciptakan segala sesuatu. Kalau tadi ar-roh min amri rabbi, masuk misteri ketuhanan ilahi, kita sendiri bisa memahami bagaimana misteri Allah itu tidak bisa kita pahami hanya dari kata kun saja, yang oleh Imam Baidawi disebut al-ibdaiyat al-kainah bikun. Imam Baidawi mengatakan ada namanya al-ibdaiyat al-kainah bikun, penciptaan yang wujud dengan kun itu min ghairi madah. Yang ada yang kita lihat ini biasanya sesuatu itu wujud ada madahnya, ada materi apa, dari apa, dari apa. Tapi namanya sesuatu kun langsung fayakun, itu kan berarti min ghairi madah, tanpa ada asal dari apa, tahu-tahu wujud, itu sudah luar biasa itu. Kalau bicara min amri rabbi, yani innama amruhu idza arada syai'an apa ayyaqula lahu kun fayakun. Itu namanya apa? Al-ibdaiyat al-kainah bikun. Dengan kun uro-uro wujud ngono wae ya. Itu menunjukkan begitu sangat luasnya misteri ilahi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, jadi menjadi amri rabbi, amruhu min amri rabbi. Sampai ulama mengatakan namanya adalah alamul amri, namanya alamul amri. Alamul amri kemudian nanti menuju pada alamul khalqi. Alamul amri menuju alamul khalqi. Karena innama amruhu, jadi cukup kun fayakun, terus wujud, namanya alamul apa? Khalqi. Lebih spesifik lagi, amruhu di sini dalam ayat lain, innama qauluna li syai'in.
Innama qauluna, ya qauluna kun. Kalau kamu bilang kun, ono apa? Ya ono apa-apa. Ya Allah bilang kun, ono mongko ono. Di alamul amri menjadi kenyataan apa? Alamul khalqi. Kalau roh ini termasuk min amri Rabbi, jadi ya termasuk misteri ilahi. Cuman tetap masih ada yang bisa ditangkap oleh manusia. Ya. Ada sebagian kecil bisa dipahami oleh manusia. Ya kayak Allah kalau menyebutkan sifat-sifatnya di Al-Quran, di As-Sunnah, itu kalau bicara sifat Allah ya tidak bisa ya. Dibayangkan karena Allah itu azali, ghairu mahdud. Jadi tapi bisa ditangkap oleh ahli usuluddin, sehingga harus kembali merujuk kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ahlu sunnah menentukan sifat-sifatnya 20. Itu kan artinya yang bisa ditangkap oleh manusia. Nah, karena juga tetap merujuk kepada penjelasan daripada Allah. Tapi kalau sudah bicara amri Rabbi itu sangat luas. Jadi makanya kalau bicara ilmunya Allah itu seperti apa, kemudian ilmunya manusia seperti apa. Ilmunya Allah seperti lautan, bukan satu lautan, 7 lautan. Kemudian ilmu manusia seperti apa? Manuk apa? Nyucuk banyu. Nah, itu ilmu di menungso. Sekarang bicara roh seperti yang ditangkap oleh para ulama. Ya. Atau yang pertama yang kita sendiri mengatakan roh itu ada adalah roh kita. Yani allati taqumu bihal ajsad, allati taqumu bihal ajsad. Bukan jasad kita tok, semut, kucing, tikus, tengu. Begitu ada rohnya, ada kehidupan. Di situ ada namanya mabda'ul hayah birruh. Mabda'ul hayah birruh. Ono sing ngantuk di bani iki. Ikhwan ngantuk. Enggak paham kon iki ilmu jero iki. Maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan ada namanya ar-ruhul badaniyah. Bisa. Roh al-badaniyah yang ini ada pada setiap jasad makhluk-makhluk ciptaan Allah, mulai sekecil makhluk Allah, tengung, gurem, sampai gajah, sampai malaikat yang menyangga aras, ya berapa? Aras begitu besar, kemudian dipanggul, dipikul sama malaikat yang memikul aras. Paling besarnya malaikat
yang disebutkan malaikat yang hamalatul arsy ini pada bentuk kambing, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu roh itu keluar, maka terjadilah kematian. Dan kita bisa melihat kalau ada orang mau mati, itu orang tahu loh, istimetui jadi kangisar jalan. Kemudian sampai sini, namanya ghor-ghoroh. Ngorok kecil adalah ngorok. Mulai sering ngorok cepat mati. Nah, tetap. Ngorok kecil adalah ngorok. Monggo sing ngorok cepat mati. Ora. Saya sendiri kalau tidur ngorok, doakan umur yang berkah. Ada yang lain yang disebut ar-ruhul basyariyah. Ar-ruhul basyariyah. Yang selanjutnya disebut an-nufusun natiqah. An-nufusun natiqah. Ini bermuara pada firman Allah, wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang dipahami oleh para ulama. Jadi kita kembali kepada ulama. Buktinya ono wong jahat, ono sing ngapi ya. Jadi kalau ada istilah manusia itu diciptakan atas dua unsur, yakni unsur raga dan jiwa. Itu selanjutnya dihubungkan dengan roh yang namanya ar-ruhul basyariyah. Dan pembahasan hadis kita mungkin lebih mengarah kepada hal kedua ini, nomor dua ini. Wong apik kumpul wong apik, wong elek kumpul wong elek. Santri kumpul santri, bajingan kumpul bajingan. Dengan keberadaan ar-ruhul basyariyah dengan dua macam ini, tetap yang akan bisa menetralisir adalah agama. Itu aja saya. Walaupun masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, dia punya A dan B itu sudah termasuk al-qadar khairihi wa syarrih. Tapi nanti ada yang lebih di atas itu yang bisa merubah. Segala-galanya adalah ad-din wal iman. Itu aja sudah. Jadi makanya keimanan ini itu justru itulah yang bisa menetralisir segala-galanya apa yang ada pada manusia. Jahat pun menjadi orang baik, Masya Allah.
Umar, Sayyidina Umar yang dulu seperti itu ya. Ini gambarannya Sayyidina Umar itu wong sing cuawak. 2 kilo suara di krungu sana. Kalau ketemu orang tembiling dulu, kok. Muring-muring kan tembiling pindu. Tapi terus berubah menjadi Masya Allah, menjadi orang yang lunak ini ya. Kalau bicara sama Rasulullah itu ka'annahu yatasarruh, ngomong pelan-pelan sampai Rasulullah tanya, apa ya Umar, apa katanya, padahal dahulunya cuawa ya. Makanya selanjutnya ayat mengatakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di ar-ruhul basyariyah atau an-nufusun natiqah, ini memang tidak bisa kita tolak keberadaannya. Jangan manusia dulu, kita melihat anak kecil aja subhanallah ya. Ngono sing ngakali innalillah. Agar petuk kancane kok. Ngono sing nangisan. Ora diapa-apa wis nangis dhisik. Ana sing duwe jajan iku masyaallah, cek lomane karo kancane. Ono sing nyeketem ya. Itulah itu disebut apa? Ar-ruhul basyariyah. Ini menurut istilah ulama, jadi saya nggak mengurangi begitu. Ya tadi karena min amri rabbi ini misteri ilahi, jadi tapi itu pun tetap ada yang bisa ditangkap oleh manusia untuk memahami sebagian makna ruh. Pertama ar-ruhul badaniyah, kemudian ar-ruhul basyariyah, kemudian ada lagi firman Allah yang mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhana wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina bali amri rabbi. Ruhan yang dimaksud di sini adalah al-wahyu. Ruhan di sini yang dimaksud adalah al-wahyu. Al-wahyu sudah itu misteri ilahi lagi. Katakan yang dimiliki manusia ilmu. Kemudian kalau ilmunya jaduk namanya mablaghul ilmi. Profesor, doktor, kapentek ya. Itu mablaghul ilmi. Itu pun masih sangat di bawahnya al-wahyu yang termasuk misteri ilahi. Termasuk al-asrar al-khafiyah al-ilahiyah. Belum kapan namanya roh, maksudnya adalah malaikat Jibril. Belum kapan namanya roh adalah Ruhul Qudus yang diberikan kepada Sayyidah As-Sayyidah Maryam. Sementara ilmu manusia wa ma'utitum illa qalilan, karena banyak didasari dengan mayudrikuhul hissu, yang bisa ditangkap oleh indera. Sedangkan kebanyakan sesuatu ini justru yang paling banyak enggak bisa ditangkap. Kan itu termasuk yang menjadi ketentuan orang itu mukmin adalah yu'minuna bil ghaib. Kalau enggak, maka kita akhirnya enggak bisa percaya adanya surga, adanya neraka, adanya hisab. Dan itu jauh lebih besar, lebih dalam. Jadi sampai alam saja sekarang yang kita hidup ini dengan bisa ditangkap indra itu disebut alamut dunya, dunya cilik dunya ya. Jadi sesuatu yang sangat dekat masanya,
Sementara akhirat itu khalidina fiha abada. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat sama dengan apa? 1000 hari. Berarti kalau kita umur 70 tahun berarti sama dengan berapa deh? Berapa? 70, 60. Itu berarti kita hidup berapa sama dengan berapa? Hitungan golak cowilik ngono. Alam barzah itu kita harus berapa tahun di sana hitungan dunia. Berarti Nabi Adam sudah berapa tahun hitungan dunia mulai wafat sampai sekarang. Kita nanti juga akan mati masuk alam barzah, kemudian masih harus nunggu berapa mungkin 1000 tahun. Wallahu a'lam ya. Di sini kita hanya hidup antara 60-70 termasuk panennya manusia yang hidup di zaman akhir. Itu masalah misteri ilahi, masalah gaib ini jauh lebih panjang dan mau tidak mau kita juga harus masuk di sana. Bayangkan kalau masuk alam kubur ya, alam kubur, alam barzah. Di sini ada gambaran apakah ketika masuk alam barzah ini raudhatun min riyadil jannah apa hufratun min hufarin nar. Itu loh. Wah, itu bayangkan, kita bisa membayangkan, pokoknya hanya dengan lulus pertanyaan mungkar nakir berarti ya insya Allah menjadi raudhatun min riyadil jannah. Orang lulus ya hufratun min hufarin nar. Ya. Raudhatun min riyadil jannah menunjukkan di sana kita masya Allah aman, nyaman, mesti gak dinyambut gawe ya. Tapi tiap hari lihat TV surga. Begitu kita masuk ke alam barzah dan lulus, kata malaikat 6 solihan. Tidur kamu sing angler. 6 solihan tidur yang berkualitas. Maksudnya istirahat, orang kok turu ke orang. Istirahat pagi, sore, tayangannya adalah tayangan surga dan bakal tempat kita. Makanya TV itu sendiri adalah menggambarkan adanya alam barzah. Dimana kalau kita nonton tayangan yang menyenangkan, berarti di sini kita akan masuk surga. Itu aja sudah. Itu raudhatun min riyadil jannah. Karena barzakh ini termasuk apa? Awwalu manzilatin min manazil akhirah. Waktu kita di barzakh sudah tentu dengan roh kita, misteri lagi ya, misteri ilahi lagi, dengan roh kita. Tapi merasakan kesenangan, kenyamanan, keindahan. Filmnya tuh film-film yang masya Allah. Berbeda dengan yang apa? Hufratun min hufarin nar. Bahasa Rasulullah dalam hadis yakni yang ditayangkan dilihat adalah bangsa ireng tok, bangsa gelap tok. Berarti film horor bareng tok. Lah di sini ceritanya neraka tok. Filmnya film horor. Dan itu berapa tahun? Sekarang kalau kita ngukur Nabi Adam sudah berapa tahun? Nabi Adam kan perkirakanlah saja hidup 6.000 tahun yang lalu. Umpamanya ya umpamanya. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi itu cukup memberikan gambaran bahwa di alam barzakh aja harus sekian ribu tahun. Belum di alam mahsyar berapa ribu tahun lagi. Allah.
menurut ukuran dunia. Baru kemudian neraka dan surga ini abadal abidina. Allah. Jadi makanya wa ma'utitum minal ilmi illa qalilah. Kemarin kita bahas masalah keberadaan langit yang Rasulullah mengatakan antara langit pertama dengan kedua perjalanan berapa tahun? 70 tahun. Dua ketiga perjalanan 70. 1, 2, 3 tahun. 73 tahun. Dan selanjutnya sampai 7 langit. Dan di atas langit ada apa? Lautan. Yang lautan itu jadi dasarnya dan permukaannya 70 perjalanan berapa? 70 tahun. Dan di atasnya lagi kemudian ada malaikat yang hamalatul aras sebanyak 8 malaikat yang dibentukkan dalam rupa apa? Kambing. Kakinya sampai dengkulnya 70 tahun. Terus pundak sampai cuping telinganya 700 tahun. Dan aras sebegitu besar. Kayak gini ya. Terus ayo. Ma la yudrikul his minal mughayyabat. Waruh termasuk min amri Rabbi. Termasuk diterangkan oleh Allah kalau tahu ini termasuk amri Rabbi bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Digambarkan sebagai tentara. Karena memang tidak ada, kalau kita mengatakan sebuah organisasi yang lebih rapi, lebih solid daripada tentara. Ya. Ini karena taat pada komando. Di samping ada janji apa namanya? Janji prajurit. Itu kalau santri kalah sama prajurit terhadap komandannya ya. Santri dikenal sebagai orang yang patuh terhadap kiainya. Jadi tidak seperti kayak prajurit. Begitu sangat rapinya ya, bitandim. Ternyata gambaran roh ini yang diterangkan oleh Rasulullah dari amri Rabbi ini ada seperti bala-bala tentara yang jumu'un mutajammi'ah wa anwa'un mukhtalifah. Ya maklum ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, termasuk juga kepolisian ya. Itu kalau kita melihat parade itu parade tentara, masya Allah, rapi. Berarti bicara masalah roh, dari sekian banyak yang diciptakan oleh Allah ini, artinya seiring dengan roh itu sendiri ada pada manusia yang berkaitan dengan al-arwahul lati taqumu bihil ajsad, yang ada pada manusia ini ternyata sudah diatur serapi mungkin oleh Allah. Artinya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sifat dan akhlak. Berhubungan dengan sifat dan akhlak. Akhirnya kita kembali kepada wa an nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, walaupun nanti semuanya akan bisa dirubah, dinetralisir oleh agama dan iman ya. Sing elek malah dadi apik. Tapi pada dasarnya
Jadi seperti manusia sendiri, khuliqal insanu apa? Halu'a. Wa idza massaul khairu jazua wa idza massahu syarru idza massahu al khairu manu'a wa idza massahu al khairu laisa syarru jazua. Khuliqal insanu min ajal wa kana al insanu ajula. Jadi wa kana al insanu aktsara syai'in jadala. Dan ini tidak ada kecuali pada manusia. Ini wedhus barang ya delok ngono ku ae ngono. Wedhus, kucing. Kalau manusia Masya Allah ruwet, unik ya. Ini belum orang bisa menandai si fulan ini medhit. Delok citoke. Citoke cekung medhit ya. Keren iki dhewe-dhewe. Sampai kenapa juga ada urusan dengan kalau Minang perempuan lu boleh melihat jari-jarinya ngono ya. Katanya gila. Katanya wakila tangane bolong kuduke bolong. Nek suruh lihat gini, kalau sini bolong wah. Iki calone duwe ilang tok iki. Boros berarti. Walhasil wallahu a'lam. Ini ada orang menandai orang itu sifatnya begini. Ini alisir rada dawa iku pikirane dawa macam-macam ya. Ini alisir sambung apa? Keras kerennya Agus. Alisnya sambung bisa keras ya. Jadi akhirnya ada sifat keras, ada sifat lunak. Bukti. Itu kita bukti sendiri. Wah, ini bagaimana Allah telah menetapkan adanya sifat dan akhlak ini begitu sangat rapinya ya. Maka pada saatnya kemudian kok bisa kumpul ini dengan ini. Apa kalau bukan memang ada suatu kesamaan? Itu. Memang ada satu kesamaan. Sudah tentu di atas itu semua yang bisa membersamakan kaum muslimin adalah iman. Memang maklum itu di atas segala-galanya sudah. Makanya a'dhamun ni'am ni'matul iman. Di sini kita bicara sifat dan akhlak. Kita bisa melihatnya dari anak kecil yang kita lihat itu cukup sudah. Bukan anak kecil tok, banyak yo mesti nyosoran. Ngono sing kudu yo. Kucing yo harus ngono ya. Kucing. Ngono sing nyakaran, yo ono sing glibet ae senengane yo. Nek tikus rata-rata yo nyanyi siji meneh. Nek sing tikus yo ngrusak tok nanti. Anjing, ya seperti itulah anjing, masya Allah kalau sama majikannya, masya Allah, ngakoknya sama tamu, siapa tamu siapapun udah pikir sudah punya tamu baru cegok ya. Nah, nanti kalau sudah bicara masalah iman itu di atas segala-galanya. Makanya kenapa disebut al-iman min a'dhamini amillah. Dan jadi kita bicara masalah kesamaan dan kesamaan sehingga kemudian kok bisa berkumpul. Yang bisa jadi bukan berarti hanya baik saja.
Bisa jadi antara baik dan buruk, kemudian nanti A dan B kok bisa jadi satu. Kenapa seorang bisa jadi partner orang lain? Nggak mesti seorang bisa berpartner dengan yang lain. Begitulah. Mau paksa ya raiso ya. Mau paksa ya raiso. Yes, begitulah. Begitulah. Namanya bodoh sama pinter itu ya rasa ketemu ya. Orang nyambung. Orang nyambung. Imam Syafi'i mengatakan al ilmu jahlun inda ahlil jahli kama anal jahla jahlun inda ahlil ilmi. Maknanya orang nyambung menai. Jadi memang nggak bisa nyambung sudah. Istilahnya nggak bisa nyambung. Ya, karena arahnya lain. Jadi ini bodoh, ini pinter. Al ilmu jahlun inda ahlil jahli kama anal jahla jahlun inda ahlil ilmi. Makanya an-nasu a'da'u ma jahilu. Karena itu ada kata hikmah an-nasu a'da'u ma jahilu, karena enggak nyambung. Manusia itu adalah musuhnya apa yang mereka tidak tahu. Ini bahasa Imam Syafi'i ini menunjukkan tidak nyambungnya antara ilmu dan kebodohan. Suruh kumpul nggak bisa. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuh wa ma jadalani jahilun illa ghalabani. Ma jadaltu aliman illa ghalabtuh wala jadaltu jahilan illa ghalabani. Orang nyambung kok. Majadaltu aliman illa ghalabtu. Aku tidak berdebat pada orang alim kecuali aku mesti menang. Oh, Imam Syafi'i kalau debat itu kuat, jam-jaman 4 jam kuat. Kapan ya ini debat dengan Imam Ashab namanya, termasuk pengikut mazhab Imam Malik, termasuk ulama Malikiyah. Debat sampai 4 jam.
Hah? Tidak bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Pegel kancing lawang dikepuk aja sing ngene. Imam Syafi'i dipukul sama kancing lawang. Puduknya sini. Namanya Ashab minal Malikiyah, seorang ulama besar juga. Debat dengan Syafi'i tidak bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Kuat, pelan gini, 4 jam kuat. Pegel, beno kancing lawang, pukul sini. Yang itu diantaranya menjadi sebab kematian Imam Syafi'i. Ma jadaltu aliman illa ghalabtu wa ma jadaltu jahilan illa qalabani. Aku tidak berdebat pada orang bodoh kecuali mesti dia menang sama saya. Orang nyambung kok. Dikenan wong ngene, ngene. Usah direwangi. Ya. Ini termasuk rahasia ilahi. Junudun mujannada. Yang tadi berkaitan dengan apa? As-sifat wal akhlak. Makanya orang medit omong karo padha medite, bayang ngono. Nek wong loman ketemu wong loman, Masya Allah, saling memberikan dorongan. Ayo. Ngono. Sebegitu rapinya Allah membuat roh ini junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha tawafaqa fis sifat wa tanasaba fil akhlaq. Ta'arafa tawafaqa fis sifat wa tanasaba fil akhlaq. Bisa. Ikhtalafa ay alifa qalbuhu qalbal akhar. Ya, karena ini misteri ilahi ya. Ya sudah. Talak iki maksudnya apa? Urusan hati misteri Pak. Urusan hati misteri lagi. Namanya hati iku jantung apa mbok wis. Wong buktine ya kadang panas. Nanti sih nggak nih, kadang mangkal, Masya Allah, ya, bededek, mangkal bededek, kadang gusar, khawatir, ya Allah. Dan wa ma summiyal qalbu inna annahu apa? Ya taqallabu. Itu berarti kalau umumnya getaran gitu, berapa getaran itu hati itu? Wa ma sumiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Ya getaran. Jadi kalau getaran apa ya? Getaran apa ya?
Biasanya ada orang sakit itu gini-gini. Getaran hati ini Masya Allah, kadang susah, kadang bunga, kadang mangkal, kadang berdedek, kadang jadi yang talafa apanya? Alifa qalbuhu qalbal akhar. Sehingga di situ terjadilah namanya keakraban. Karena memang ada persamaan dalam sifat dan semacam ada sinkronisasi. Oh gitu. Oh ini orang iso. Jadi kalau antum gak ketemu di pujon gini, jadi urusannya Gusti Allah ya. Bisa ketemu di sini ya. Ternyata subhanallah semuanya jadi familiar ya. Adapun letak-letik ya mesti nih ono ya. Ini piring kumpul ya ono. Tapi ya karena ada kesamaan itu mudah diselesaikan. Ono sing selesaikan. Sallu ala nabi selesai. Ono sing ngono barang. Makanya kalau ada kletak-kletik kok suwe iki perlu dipertanyakan. Loro iki berarti ngono. Berarti loro iki. Iki obate kudu kudu sampai waras kaya apa lah ngono. Apalagi kesamaan ini dalam satu masalah berkaitan dengan masalah ideologi. Memang kalau namanya sudah ad-din, katakan di dalamnya ideologi ini membuat semuanya bisa kalah. Bisa kalah. Dan itu kalau orang sudah dicekoi oleh sebuah ideologi, menang itu sudah. Mendahulukan sifat yang ada, mendahulukan akhlak yang ada. Kemudian jadi sikap terhadap orang lain yang bukan golongannya seperti itulah yang terjadi. Ini juga pada dasarnya sudah ada namanya ada kesamaan. Kesamaannya di sini lebih daripada hanya sifat dan akhlak. Ngerpetuk uang kok iki kafir. Sampai disebut jama'atut takfir namanya. Jadi diikat oleh semacam pemahaman ini memang biasa di atas segala-galanya. Nah, ini yang membuat kemudian kita diuji oleh oleh keadaan yang ini bukan hanya sekarang tok. Jadi dari mulai zaman sahabat sudah muncul itu. Kalau begitu tidak muncul yang namanya jamaahnya Ibnul Khuwaisirah ya. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Kalau tidak maka tidak muncul yakni kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian turun temurun anak beranak jadi kelompok tertentu yang disebut Jama'atut Tadlil namanya apa? Jama'atut Tadlil, jamaah penyesatan namanya. Lalu Rasulullah dituding-tuding kok. Rasulullah dituding. Nah cukup dia sudah tentu punya pengaruh, kemudian ada kesamaan. Buat satu kelompok, bahkan kemudian kelanjutannya tetap menjadi ujian kaum muslimin. Buktinya ada Jama'atut Tadlil, suka menyesatkan ya. Padahal Islam ini dibangun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau jamaahnya Abdul bin Salul ya muncul kelompok liberal.
Jadi di sini kemudian berkelompok-kelompok. Kalau kita ini jamaah seneng guyu ya, mesem guyu. Tapi ono jamaah metutut namanya ada. Ada jamaah metutut iki pancene ngono. Padha wis. Masih merauke Sabang ora kaya padha. Kok Sabang merauke sampai sak donya ya padha, jamaah metutut namanya. Wis dipethuk wong metutut tok. Itu tadi fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha lam yatawafaq wa lam yatanasab wa ma tanakara minha lam yatawafaq wa lam yatanasab. Jadi tidak ada sinkronisasi, tidak ada kesamaan. Ya ikhtalafa nafara qalbuhu qalbal akhar. Artinya nggak bisa cocok, nggak bisa cocok. Wis stop, piye ora iso cocok. Walaupun itu dalam masalah yang sebetulnya tidak penting, hanya masalah khilafiyah. Bukti kalau enggak ada madzhab, kumpullah kelompok, kemudian masuk dalam madhab fulan dan fulan. Makanya ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, madhab Hambali. Ini dalam urusan fikih aja. Madhab Hanafi. Jadi kalau antum urut-urut, wong jenenge ora padha. Walaupun ini tidak masalah sebetulnya, karena menunjukkan keluasan Islam aja sebetulnya, yang tidak perlu dipertentangkan. Yang mestinya kaum muslimin itu justru harus sepakat dalam hal-hal yang disepakati dan toleransi dalam hal yang tidak mesti disepakati bersama. Kan itu sih. Ini yang sekarang nuwun sewu kaum muslimin rupanya belum bisa sinkron dalam ini. Mestinya kaum muslimin ini ketika melihat bahwa namanya tidak kesamaan itu adalah suatu keniscayaan. Iso gak Aulamas tu menisa wae iso dadi pitung pendapat kok ya. Aulamas tu menisa. Pokoke wadon sapa wae ya batal, masih bojo masih ibumu yang wadon, mbahmu ya wadon. Satu sudah. Ini yang katakan lamastum bimana al-mulamasa al-basyariyah. Terus nanti yang kedua enggak. Yang maksudnya yang tidak boleh dikawini ya enggak batal. Ada dua. Jadi di sini berarti ibu, saudara, alhasil yang tidak bisa dinikahi ya sudah dua. Kemudian belum bicara masalah aulamastum, mananya apa? Jama'um itu bukan contoh, itu Quran itu memang tidak ada. Quran itu bahasa porno itu tidak ada, bahasanya mesti halus. Makanya yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah kumpul bersenggama. Surah batal telu. Lama soal arep senggama nek ana syahwat jiru. Terus tul mosok ora ono. Mesti syahwat dhisik. Oh, nek syahwat ge batal.
Ya ora ono, jenenge mulamasah iku maknane terus bersenggama iku ini kapan gak sejo. Makanya ya kalau sengaja, ini ora sengaja ya ora apa-apa. Sudah berapa? Nanti ada lagi ndak ini masalah batal tidak batal ini mestinya ada mana anggota yang disebut anggota wudu itu kalau di situ anggota wudu baru batal. Karena itu dele ya ora aja itu. Orang anggota wudu. Makanya kemudian di sini ya akhirnya harus ada yang ngambil ABC, ya itulah mengelompok. Yang ini sebetulnya di luar namanya as-sifat wal akhlak, tapi sudah di atas namanya hubungan dengan masalah keluasan agama. Yang tadi saya katakan kalau sudah namanya agama itulah yang bisa menetralisir segala-galanya. Menjadi kelompok besar, masya Allah. Di Indonesia sendiri namanya NO karo Muhammadiyah itu orang apa ini gak podo, mesti orang podo, masih mesti sepodo, orang dipada-pada no, orang podo. Sudah. Tetapi karena mengerti bahwa ada yang lebih penting di sisi kesatuan Islam, maka alhamdulillah masih bisa dipersatukan lah. Ini katakan karena masih berkutat pada masalah furu'iyah. Kalau sudah masalah akidah, berat sudah. Kita dengan Syiah tidak akan bisa ketemu. Jadi seperti kita ini ketemu dengan orang Salafi, nggak bisa ketemu sudah. Jadi pondok kita ini ya amaliyahnya seperti ini. Padahal kita tahu kunut oleh, gak kunut oleh, tapi di kaduk orang sih gak kunut ya sih, teng ngunut. Kita sudah tahu dalil kunut, sampai kita bikin kitab namanya apa? Antara yang pro dan kontra. Walikullin dalilu. Masing-masing ada dalilnya. Kan begitu. Tapi ya soal kebiasaan ini ada santri di sini. Enggak, kenapa kalau saya enggak kunut dong? Kita juga sudah tahu dalilnya. Orang kunut kok kan. Ditolak oleh. Kita sholat akhirnya enggak tenang. Orang kunut dijaring kunut. Kan ini ya pengaruh ya. Jadi berdampak, tetap berdampak. Makanya akhirnya ada sholat Muhammadiyah sama sholat apa? NU. Bareng-bareng jejer. Kemudian dalam membaca doa iftitah kok beda. Wah ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Wah Muhammadiyah iki jenenge. Sing ngene ngrungokno sing ngene. Iki wajah tuh NU iki. Akhirnya ada namanya sholat NU sama sholat Muhammadiyah. Duh, sampai di situ ya. Wa ta'arafa minha talafa wa tanakara minha apa? Ikhtalafa. Coba luar biasa ini. Kalau bukan karena ada namanya jadi al-qaidah yang membuat kita jadi satu, yaitu ketauhidan itu sendiri, akidah kita itu sendiri mungkin sukar untuk dipertemukan sudah. Makanya kembali bahwa agama ini plus iman di sini yang dimaksud adalah itulah yang bisa menetralisir segala-galanya. Kalau enggak kembali akhlak apapun, sifat apapun dari yang jelek sampai yang buruk itu kemudian kok bisa dinetralisir juga oleh ad-din ini. Ini juga luar biasa ya. Tapi contoh-contoh kecil cuma cukup memberikan satu pengertian kepada kita bahwa betul-betul sabda Rasulullah ini luar biasa ya.
kalau kita melihat fenomena kehidupan bersama. Alhasil, jadi memang ada kesamaan yang membuat orang bisa bersatu. Termasuk di dalamnya adalah si fulan oleh si fulana. Boleh guyui. Si fulan oleh si fulana kok iso dadi bojone. Itu ya termasuk misteri ilahi. Kalau dari jenis jelas beda. Jadi sifat juga beda. Nggak tahu dari mana ya. Pokoknya ono sing nyantol ngono ini. Bisa jadi kadang-kadang kalau kita melihat si fulan si keras, si fulanah lembek. Oh, justru malah bisa apa? Bisa meredam. Ini keras sama keras, tutukan tok amari-mari. Iya. Saya punya gambaran. Oh, dadi sing bojone papat itu ya mestine ya urusan Gusti Allah mana min amri rabbi. Kok iso siji le papat? Yang mongko sing akeh ya ora iso buktine ngono. Berarti fulan indahu arba'atu azwaj. Berarti mesti ada ini sama ininya, sama yang pertama, ini sama di sini ada yang pertama. Berarti satu kelebihan mesti ngono ya. Wong butine apa ya kepengin tapi ora iso kabeh butine. Nah, karena tadi nggak bisa lepas daripada mata arafa minha ikhtalafa wa mata nakara minha ikhtalafa. Iya ini. Ya Allah, rahasianya Allah luar biasa. Ya. Rahasianya Allah terkuak di pagi hari ini. Subhanallah, subhanallah. Ya bukti ini ora iso. Makanya kalau sudah harus terjadi, ya tinggal bagaimana menyikapi itu aja sudah. Kalau sudah terjadi ya bagaimana harus menyikapi. Itu pun sudah jauh-jauh masih tetap ada aturan. Kon gak adil sengkleh kon ngene. Akhirat ngomong ini miring kok apa miring wis dina gak apa-apa. Stroke sehari tidak apa-apa, waras mana ini? Iki miring stroke iki selama-lamanya kok putus itu. Apa ora? Makanya ya. Kan gitu. Apapun artinya ada sesuatu yang bisa kemudian jadi bersatu karena dari keterangan hadis ini. Tapi itu kan masih ada persyaratan yang cukup berat kan ya. Ternyata adil itu tidak mudah ya. Bukan gitu. Masalahnya di situ. Ini ketika syarak mengatakan masna au sulasa au ruba ya. Itu kan sebetulnya bermula dari bagaimana orang itu ketika sudah berbuat baik karena jadi menyantuni atau merawat perempuan-perempuan yatim. Kemudian Quran menganjurkan kalau bisa jadi agar namanya berbuat baik ini akan terus berlanjut menjadi lebih baik. Nah, karena bisa jadi kalau tidak, jangan-jangan atas nama jasa kemudian yatim dari satu yatim tok wae
Karena orang bisa mengatakan, bisa jadi satu saat ini kon kata wah rambut ngono kowe melok sapa ora di bapak ora di ibu. Kan gitu. Asalnya kan begitu. Jadi makanya perempuan katakan jadi anak yatim, kemudian ada orang yang masya Allah yang berbuat baik, kemudian sampai kemudian menjadikan seperti anaknya sendiri. Tapi orang berjasa itu satu saat terus dia berbangga dengan jasanya, kemudian bisa berbalik mendoliminya, bisa berbalik kemudian menganiayanya. Coba teruskanlah, jadikan istrimu kan begitu. Teruskanlah jadikan istrimu, supaya perbuatan baik ini berlanjut. Bukan anak yatim lagi tapi istri. Ini ojo siji tok papat ngono. Tapi untuk perempuan-perempuan yang yatim itu pun kan begitu asalnya. Qurannya kan begitu kan. Terus perintah hukum wajib wal amru fi syai'in yaqtadil wujub karena iku gendeng wis menane iku. Apalagi sunnah rasul kuwi sunnah rasul kuwi dhewe rawani kok. Karena nggak lepas daripada di balik itu sudah sifatnya nggak sama, jenisnya nggak sama, kok bisa ketemu? Apa kalau bukan Allah yang menemukan? Itu pun Allah sudah membuat cara. Itu tadi kesamaan dalam sifat, kesamaan dalam akhlak. Tapi ya ada aturan yang sangat berat sebetulnya. Gitu. Subhanallah, di satu sisi namanya perempuan itu memang berangkat dari sifatnya. Kalau ketemu orang laki-laki, aku sopo, ya. Kalau laki-laki perempuan, iku sopo ya siji. Aku sopo karo iku sopo iku siji. Makanya kalau laki-laki jelalatan tok yorono yore ini. Nek tok cintanya satu lang. Gitu. Dan justru sifat perempuan paling berat kalau di madu. Yang nerangkan Rasulullah sendiri, dua ujian yang sama-sama berat. Bagi laki-laki adalah perang fisabilillah, berat. Karuan mati. Kalau hidup, bayangkan tangan hilang, mata hilang, kan cacat ya. Kalau mati karuan kes swarga ya, masuk langsung ke burung hijau, ngelencer nak swarga ya. Perempuan kata Rasulullah ya kalau di madu, kan gitu. Makanya kalau menerima itu makom azim. Kalau nggak menerima itu hal wajar. Jadi artinya tidak ada urusan dengan Quran ngongkon kok gak gelem. Oh iku sing iki sakingane kebelet. Bahwasanya Quran itu perintah kok. Kemudian kamu kok tidak mau nerima, berarti kamu tentang Allah. Iku jenenge kok kebelet tak iku. Orang ngerti ngecapno dalil iku. Dalil keliru nisan iku. Jadi kalau tidak menerima itu hal namanya. Wajar. Wal muslim baina halihi wa maqami. Bukan berarti di bawah hal kewajaran. Tidak, itu wajar. Bisa jadi dia akan mengatakan, aku orang gelek makom teko iki, gelek makom teko liyane wae. Boleh, kenapa tidak boleh? Makanya dalam mazhab Imam Malik dibolehkan mau kawin boleh
bikin MOU-nya saya boleh dikawin tapi jangan sampai di madu. MOU tanda tangan. Pakai saksi boleh. Dalam aturan imam. Ngono lho ya. Jelentreh ngono. Biar terang. Jadi ini hubungannya dengan apa? Subhanallah, ketemu dan ketemu. Termasuk ketemu jodoh. Terus tadi terkait dengan tanah tawafaqu fis sifat wa tanasaba fil akhlaq. Ini yang justru kita nggak bisa menolak keberadaan yang berhubungan dengan ini yang disifati dengan watak. Masya Allah, watak maneh. Dan termasuk attiba allati jubila alaiha. Makanya fatta'arufu wattanaquru bi khasabit tiba'il lati jubila alaiha min khairin wa syarrin wa kullu saqlin yamilu ila saqlih fayamilu tayyib lit tayyib wal khabis lil khabis. Gitu. Ya, kembali kepada Allah menentukan ini sebagai watak, ini kan haknya Allah kan ya, haknya Allah. Nanti kemudian ada urusan pertemuan, itu urusan Allah misteri ilahi. Yang jelas karena ada kesamaan bisa ketemu. Akhirnya itu tadi, makanya at-tayyib yamilu lit-tayyib wal khabis yamilu lil khabis. Santri ya cenderung kumpul santri. Mahasiswa ya cenderung kumpul mahasiswa. Bajingan tengik ya cenderung kumpul bajingan. Ya gitu. Kalau itu bukan urusan watak, maka kapan kita sudah diketemu Allah dalam perjodohan? Kenapa mesti harus ada doa megang ubun-ubun? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabal taha alih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabal taha alih. Akhirnya agama di atas segalanya. Doa bisa menetralisir ya. Kalau ataupun ada sifat yang tidak baik, dinetralisir waktu itu, karena ini ibadah agung, ibadah pertemuan yang orang beribadah dengan kasih sayang, maka punya watak keras pun menjadi alhamdulillah ya, subhanallah. Jadi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu min syarriha wa syarri ma jabal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan istriku ini dan kebaikan yang sudah Engkau watakkan pada dia. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan sifat istriku ini dan sifat yang Kau telah, sifat jelek yang Kau telah watakkan kepadanya. Momennya penting. Memang ternyata masalah megang ubun-ubun ini luar biasa. Bukti ini orang sing pinter nyekel embun-embunane apa? Jaran sing larat jemok ngene ya. Berarti ora jaran tok masih wong ya iso ngono. Ya. Ada singa yang garang begini kita. Bumbunan mesti bumbunan nih. Makanya termasuk juga kita punya anak, pegang ubun-ubun biar jadi orang yang tunduk, dibacakan apa? Ya baru 7 kali, ya raqib 7 kali, ya syahid 7 kali. Terus dibacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu bi idzni rabbihim min.
salam, ada yang mengijazahkan salam 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Dipegang ubun-ubunnya. Pertama tadi apa? Ya baru, yang kedua ya raqib, yang ketiga ya syahid. Diteruskan dengan apa? Surat apa? Al-Qadar, di ubun-ubunnya. Diteruskan di dadanya surat Alam Nasra. Ajastukum, tapi aja muni bid'ah. Undang panjen Nabi ora ngono. Ajastukum. Pertama apa? Ya baru, yang kedua ya raqib, yang ketiga ya syahid. Kemudian surat Al-Qadar, di ubun-ubunnya. Kemudian apa? Di dadanya surat Alam Nasra. Sekalipun kamu belum mengkawin, terima saja ijazah ini. Kabil tuh. Subhanallah. Begitulah ya. Jadi luar biasanya misteri ilahi di sini. Di Quran juga sudah sangat terang dalam surat An-Nur 26, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26. Alhamdulillah. Wa kafa, ya. Cukup sudah. Paham? Fahimin? Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha'u amalin la yurfa'u da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.